Hai Sobat Trader semua, selamat datang kembali di channel gue, channel Jason Agus. Ya, jadi di video ini gue akan melanjutkan latihan trading gue yang ke-25. Seperti yang gue omongin sebelumnya, gue akan melakukan latihan dulu ya, sampai 30 atau 45 kali sebelum live juga. Nah, diharapkan dengan ada video latihan trading gua, kita jadi bisa tahu tentang trading, terus juga apa pelajarannya dari setiap trading gua. Jadi, ya lo nggak mesti harus nyemplung dulu untuk lo tahu sebenarnya. Ya, gua bisa jadi kelinci percobaan gitu ya. Jadi, gua yang nyemplung duluan, nah gua ngasih tahu pengalamannya. Karena sebenarnya teman-teman ya, di trading forex itu yang paling mahal itu menurut gua adalah pengalaman ya. Teori udah banyak luar sana, tapi pengalaman itu susah. Oke, gue akan coba ngejelasin dari hal-hal yang fun juga, yang bisa kita semangat untuk belajar. Buat teman-teman semua yang ingin mengikuti pembelajaran ini, ya kamu bisa tonton setelah yang satu ini. Oke, jadi sekarang kita mulai dari share screen dulu. Oke. Jadi kita akan buka aplikasi MIFX ya. Seperti yang kamu lihat di layar ya, ini adalah aplikasi MIFX atau Monex Investindo Futures. MIFX atau Monex Investindo Futures ini merupakan aplikasi trading ya yang sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas yaitu Bapepti. Jadi secara legalitas mereka udah oke. Udah jangan ngantuk dulu. Belajar dulu ya. Baru jam segini udah ngantuk. Oke. Jadi kalau kamu lihat sekarang ini adalah Dow Jones ya. Dow Jones ini adalah salah satu indeks. Jadi kalau misalkan mau trading itu ada berbagai macam. Ada indeks, ada komoditas, ada forex ya. Nah itu biasanya 3 tuh yang paling umum. Dow Jones ini dia masuk ke indeks. Nah kalau di indeks ini kamu akan melihat di layar seperti ini, ada 4 jam, ada 1 hari, ya, ada bermenit juga. Nah, kalau misalkan teman-teman mau trading, saran gua adalah coba kamu lihat dari daily dulu, ya, kurva besar dulu ya. Nah di sini kamu melihat bahwa memang dia cenderung untuk naik ke atas. Tetapi itu sudah mulai berubah ya, udah mulai berubah ditandakan seperti apa? Karena di sini sudah membentuk kaki, ya. Ya di sini kaki di sini nih ya lebih tinggi dibandingkan kaki yang di sini, atau tinggi di sini lebih tinggi lebih tinggi dibandingkan yang ada di sini, ya. Dan kaki ini lebih tinggi dibandingkan kaki yang ini. Berarti artinya dia sudah tidak dalam tren naik gitu. Akan ada perubahan tren. Nah, seharusnya kalau seperti ini trennya akan turun ya. Ya, jadi kalau kamu mau yang benar-benar mau trading yang benernya itu sebenarnya pada saat lagi turunnya ini gitu ya. Dalam arti kalau misalkan lagi trennya naik ya berarti kamu pasang posisi di sini. Nanti kamu dapat profit ketika di sini. Jadi kamu nggak masang posisi di sebaliknya begini gitu ya. Tunggu nanti ada kurva membalikan baru kamu pasang. Kayak gitu. Itu kalau lo mau cari amannya. Tapi di sini kita bisa lihat ya. Berarti kalau kita dari jangka besar, kita melihat ya. Sebenarnya paling gampang kamu garis nih. Dari yang titik sini yang tertinggi pertama sampai yang tertinggi kedua mana? Katakan di sini. Ya udah, garis. Nah, di sini yang tertinggi pertama sama tertinggi kedua kamu garis. Nah, kalau di sini kita udah bisa melihat bahwa ini udah keluar garis. Ya, keluar garisnya itu apakah sideways apakah ke bawah? Oke. Kalau sideways, itu adalah kaki ini akan sejajar dengan kaki ini. Tapi pertanyaannya kan tidak ini. Kaki ini lebih tinggi dibandingkan kaki ini. Berarti artinya apa? Tandanya dia bukan sideways. Dia akan turun, guys ya. Jadi kalau lo mau tahan lebih lama, ya tahan turun sebenarnya. Cuman kan kalau lo tahan-tahan kayak gitu, belum tentu duitnya kuat ya. Oke, kita lihat sekarang dari kurva 4 jam. Nah, kalau 4 jam ini kan ada antena-antena nih. Antena ya. Ini ada garis-garis kan. Ini gue pasang ya di exponential moving average 13, 21, 34, 90. Ya, jadi di sini kamu bisa temukan ya moving average exponential tuh. Ya, gue pasang dengan format seperti ini, 13, 21, 34, 90.
Nah, di sini gue melihat bahwa berarti ini kondisi sekarang ini di bawah daripada garis ini, ya. Dan dia mau naik nih. Seharusnya kalau dia mau naik seperti ini, potentially dia harusnya naik dulu nih, ya. Sampai kena titik ini, teng, baru dia akan balik lagi ke bawah. Karena kan kamu lihat kan tadi trennya itu adalah cenderung turun. Berarti harusnya dia kena di sini atau di sini dia akan balik, ya. Oke, itu dari gambaran besar kita tahu nih. Kita kecilin lagi ke 30 menit, ya. Nah, kalau di 30 menit kamu akan melihat, di sini turun banget, guys, ya. Apakah setelah ini akan turun banget ke bawah ataukah naik ke atas? Nah, ini kita perhatiin lagi, guys, ya. Di sini apakah ada tanda-tanda bahwa memang ada perubahan curve? Ya, kita lihat sama-sama ya. Coba, bentar. Oke, wait. Nah, oke. Nah, kita bisa lihat ini belum ada perubahan harga. Jadi potensialnya dia bisa sampai sini nih guys ya. Jadi dia bisa sampai turun ke bawah sini. Atau dia balik ke sini. Tetapi kita lihat lagi sign-nya. Kalau untuk memastikan benar-benar perubahan tren tuh kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Sebenarnya dari 30 menit kita bisa lihat dari gambar. Cuman kalau gue mau benar-benar teliti ya gue harus ambil kayak, oh 1 menit tuh. Dari 1 menit lo lihat nih. Dia cenderung kenceng banget turunnya dibandingkan naiknya. Ya. Dari 30 menit tinggal lihat berarti artinya lo pasang TP di sini 33118. Ya. Nah, makanya 33118 stop loss-nya ya di sini nih ya. Berapa nih? Stop loss-nya di 33197. 33197 atau di atasnya atau berapa? 33216. 33216. Nah, ingat biasanya kalau stop loss itu di candlestick yang sama paling bawah atau 1 atau 2 candlestick di belakang. Oke. Kita pasang posisi. Nah, kenapa gue pakai Bollinger Band? Kalau Bollinger Band itu dipergunakan untuk trading 30 menit gitu ya. Untuk jangka waktu pendek dan profitnya otomatis lo juga jangan ngarepin gede-gede banget. Gue ambil 3 lot ya. Gue akan take profit di 3318. 3318. Benar nggak sih? Benar. Oke, gue ambil profit di sini ya. 18. Terus untuk stop loss-nya gue akan pasang di 33197. Nah, kalau mau 1:1 lah guys ya. Oke. Ini sebenarnya lo bisa lebih kecil daripada ini kalau lo mau sebenarnya kayak misalkan 33 mungkin 890 mungkin bisa. Oke, atau mungkin lo di bawah terserah. Gua harus rekomendasi sih kalau lo bener nih, lo di sini juga nggak masalah. Misalkan atau 80 ya. 3318. Nah segini ya biar 1:1. Oke, boleh. Oke, tinggal order sekarang aja. Ya, gue take profit di $400, stop loss-nya juga di $400-an. Kita lihat nanti hasilnya bakal seperti apa nih, ya. Sama-sama kita akan belajar juga. Nah, oke, jadi mungkin gue akan jelasin sedikit ya soal Bollinger Band ya. Bollinger Band itu dipakai kalau misalkan kurvanya tuh kamu ngincer trading yang jangka waktu pendek. Nah, kalau misalkan lu dalam jumlah lot gede, itu tuh sangat bermanfaat banget guys ya. Kalau lu dalam jumlah lot gede, ya otomatis kayak gini. Lu dapat profitnya juga $465 gitu kalau lu mau mentokin ya. Atau mungkin karena kena komisi mungkin $400-an lah sekian. Ya, lo bisa lihat dari komisi $30 ya. Berarti kalau lo mentok bisa 435 mungkin ya. Sekitar atau 435 ya benar. Iya, jadinya segitu guys ya. Nah, kalau stop loss-nya juga kurang lebih sama kalau misalkan lo kena. Gitu. Jadi ya kita pembelajaran aja di sini. Take profitnya $465 itu sama dengan 4 jutaan lebih loh. Itu sekitar 5 juta atau 7 juta loh. Ya, jadi kalau lo main dengan lot gede ada plusnya, tapi minusnya juga ada. Minusnya adalah kalau misalkan lo tradingnya salah, ya udah lo habis lo gitu ya. Lo bisa dana lo langsung kena stop loss. Nggak habis sih dana lo ya, tapi lo kena stop loss.
Ya, sebenarnya cara ngakalinnya ada lagi guys ya. Itu kita harus live trade yang bener-bener live trade terus gitu ya. Karena kalaupun sekalinya kalau kena stop loss, cara gua adalah counter, counter sama reverse gitu loh. Jadi kayak misalkan dia posisinya di mana tuh? Dia kena stop loss di sini. Terus lo lihat nih, kakinya apakah udah ada perubahan atau belum? Kalau misalkan dia kan trennya naik nih. Terus ternyata pas dia turun, kaki yang di sini lebih rendah dibandingkan yang di sini, berarti bakal ada perubahan tren ke bawah. Nah, itu kamu mesti perhatiin. Nanti juga gue bakal kasih tipsnya juga nih. Buat teman-teman semua. Nih, kayaknya bentar lagi udah mau profit. Sampai jumpa nanti ketika profit dan ya, mudah-mudahan aja profit ya. Nanti gue akan coba jabarin lebih detail. Udah, jangan kemana-mana. Nonton terus. Oke? Oke, nah tadi kan teman-teman juga mungkin udah nunggu-nunggu nih hasilnya berapa. Dan akhirnya gue take profit di 45 menit kemudian. Sebenarnya gue nggak take profit seperti biasa ya, tapi udah kena take profitnya, yaitu $435. Ya itu kan sudah dipotong sama komisi juga. Alhamdulillah, jadi itu bagus. Hah, yeah. Nah anyway, pelajarannya apa? Pelajarannya di sini adalah kamu ingat tadi kan gue pakai Bollinger Band kan, dan gue pasang posisi dia turun. Ya, kenapa gue pasang posisi turun? Ini yang gue belum jelasin di beberapa video serial sebelumnya, yaitu ketika lu bingung nih ya, apakah lu harus masang posisi di atas atau di bawah setelah lu pakai Bollinger Band dengan setting 22, lu harus lihat. Misalkan dia kan ada titik tengah kan, ada garis tengah kan. Nah, ketika dia kena garis tengah tersebut, langkah yang gue lakukan tadi adalah lihat di menit 1 ya. Jadi di time frame 1 menit atau 5 menit. Kira-kira pergerakannya gimana? Kalau dia ada indikasi dia bakal naik atau dia rata-rata naik, oh berarti di tiang yang di tengah itu dia bakal balik ke atas. Potensialnya begitu. Tetapi kalau misalkan kamu lihat di tengah sini, itu dia di kurva 1 menitnya, itu dia turun. Masih turunnya kenceng. Nah, kalau kayak gitu, ya udah lu tinggal pasang posisi di bawahnya ya. Di garis yang di bawahnya itu loh, ya. Itu kan ada garis tuh. Nah, itu TP-nya di situ. Stop loss-nya itu entah di satu candlestick di belakang atau mungkin di candlestick yang ya kalau itu panjang candlestick-nya berarti candlestick itu tapi yang paling bawahnya, ya. Oke, jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini juga dapat ya bermanfaat buat teman-teman semua yang jadi trader nih. Oke, buat teman-teman semua, apabila setelah ini kamu tertarik untuk mulai trading di aplikasi MEFX, kamu bisa pakai kode referral gua yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Dan apabila kamu tertarik juga untuk share konten ini ke teman-teman kamu yang lain, kamu bisa share aja dengan klik tombol share ya ke Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wah, gila. Gue kaget tuh. Kirain ada apaan loh. Oke, dadah.